Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kaifa halukum? Semoga anan dari sana dalam keadaan sehat walafiat serta Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kalian dari segala macam bentuk mara bahaya. Semoga kalian juga di sana bertambah soleh, bertambah ketaatannya, bertambah manfaatnya untuk bisa dirasakan oleh kedua orang tua kalian di rumah ya. Jangan lupa banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kalian berbagai beribu-ribu kenikmatan dan kemudian orang tua yang sudah membimbing kalian belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengubah jadwal ya, yang tadinya apa? Bahasa Inggris jadi tema. Harusnya bahasa Inggris ya, karena sudah nggak ketemu lama, kita belajar tematik saja. Kita lanjutkan di tema ke-7 buku 3G, subtema ketiga ya. Tugas kali ini pun akan berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya. Bapak akan coba sedikit jelasin sedikit ya. Nanti kalian bisa membacanya lebih intens kembali di rumah dan bersama didampingi ibu dan ayah kalian. Dan pembimbing-pembimbing lainnya yang merasa kalian nyaman untuk bisa belajar di rumah. Di halaman 65, dibuka di halaman 65, di situ perkembangan komunikasi tulisan. Singkatnya adalah masa dulu dan masa sekarang berbeda. Zaman dulu menggunakan komunikasi, media komunikasinya itu berupa kulit ya, ada kulit hewan, domba, sapi dan lain sebagainya. Kemudian lama kelamaan kemudian mulai adanya perkembangan kertas. Jadi lewat kertas. Surat menyurat juga dulu sudah dilakukan pada di Indonesia itu pada saat zaman kerajaan. Biasanya untuk pejabat-pejabat kerajaan, biasanya itu dipakai alatnya itu prasasti batu, kulit kayu dan daun lontar. Makin kesini makin berkembang. Pada saat penjajahan Belanda ya, sudah ada tukang pos untuk mengirimkan surat, jalan kaki. Maklum zaman dulu ya, belum ada apa-apa. Jalan kaki dari tujuan ke tujuan mengirimkan pesan ya. Kemudian lama kelamaan semakin berkembang juga, pos sudah bisa memakai kendaraan, nggak jalan kaki karena yang dituju mungkin lebih jauh jaraknya. Kemudian makin kesini makin canggih, masya Allah taala, kita berada di zaman teknologi yang sangat cepat, perkembangannya juga sangat dahsyat ya. Ini dinamakan surel ya, surat elektronik, di mana harus melalui jaringan internet dan harus punya email. Nanti kalian bagaimana nih kalau bisa di rumah nanya-nanya bagaimana bisa membuat email. Email itu nanti bisa untuk yang lainnya, bisa untuk medsos lainnya ya. Itu kesimpulan perkembangan surat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian beralih lagi di halaman 70, perkembangan alat komunikasi suara. Ya, zaman dulu pakai kentongan, anak-anak pakai kentongan, di mana kentongan ini untuk mengumpulkan warga masyarakat sekitar. Misalnya ada suatu informasi, ada bencana, ada keributan, keamanan juga dengan memakai kentongan. Dan zaman dulu musola untuk memanggil orang sholat pakai kentongan ya. Dan sampai saat ini pun ada beberapa masjid musola yang masih menggunakan alat itu. Semakin berkembangnya zaman, sudah mulai memakai telepon. Nah, ini Alexander Graham Bell yang pertama kali menemukan telepon kabel. Makin kesini juga, lihat di halaman 71 semakin canggih. Yang tadinya kayak batu bentuknya, gede banget beratnya ya. Semakin lama beratnya semakin kesini makin ringan. Ya, lihat di halaman 71 perkembangan HP dari masa ke masa. Sampai saat ini yang tadinya cuma mengirimkan pesan saja sudah bisa mengirimkan foto, sudah bisa mengirimkan email dan lain sebagainya, medsos lainnya ya. Oke. Sudah menyimakkan bagaimana perkembangan
komunikasi surat menyurat dari masa ke masa, kemudian perkembangan komunikasi berupa pesan suara juga. Tugas kalian pada pagi hari ini tadi yang sudah dijelaskan sangat singkat ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian tidak paham. Kok nggak paham Pak? Iya, kalau kalian nggak paham kalian akan mencari terus, menggali informasi terus ya. Karena informasi itu tidak hanya dari satu sumber saja. Sekarang sumbernya banyak sekali ya. Media cetak, elektronik, surat kabar dan lain sebagainya. Tugasnya adalah kalian nih bisa memilih surat menyurat sama teman kalian sesama kelas 3C boleh, 3A juga boleh. Kalau bisa 3C ya, sesama kelas 3C. Nanti misalnya nih boleh pilih surat menyurat atau lewat telepon. Kalau surat menyurat teknisnya perhatikan ya, teknisnya. Kalau surat nih kalian tulis dulu kangen-kangenan sama teman kalian, sudah lama nggak ketemu dong ya. Tulis, kemudian setelah kalian menulis isi suratnya bebas, terserah kalian mau ada apa aja, mau kangen-kangenan, mau ketemu atau mau menanyakan kabar sesuatu dan lain sebagainya, bebas, isinya bebas. Difoto ya, surat kalian difoto, ditujukan untuk siapa, kemudian minta balasannya dan difoto lagi harus menyertakan balasan. Misalnya nih Fatir mengirim surat ke Jendra ya, kemudian tulisan Fatir ini kemudian difoto dikirimkan ke Jendra, kemudian Jendranya harus memberikan balasan minimal 2 paragraf ya, minimal 2 paragraf. Diskon lagi deh, 1 paragraf aja ya, 1 paragraf aja deh. Jadi nggak kayak surat resmi, surat bebas aja isinya, bebas 1 paragraf ya. 1 paragraf isinya 3-4 kalimat ya, tuh sudah didiskon banget, diskon gede-gedean nih 50-70%. Nah kemudian gitu ya, ulangin, tulis surat ke teman kalian 3C, kemudian minta balasannya nanti difoto. Tadi Fatir ke Jendra, Jendra ke Fatir gitu ya. Terserah temannya kalian siapa saja, itu yang surat menyurat. Kemudian yang telepon, kalian praktek menelpon dengan menelponnya apa aja isinya bebas, tapi ditulis nantinya. Misalkan, halo, assalamualaikum, ada Yudanya ya, terus saling berbalas pesan di telepon. Ditulis dulu, kemudian kalian lakukan praktek telepon ke teman kalian, minta izin dulu ke orang tuanya, siap enggak kalau saya mau menelpon ya. Telepon minimal 3-4 menit lah ya. Ini dalam rangka sarana buat mengobati kangen kalian sama teman kalian ya. Jadi tugasnya 2, bisa pilih surat menyurat atau telepon ke teman kalian sesama kelas 3C ya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan hubungi call center di bawah ini ya, silakan hubungi call center di bawah ini. Tentunya nomor HP wali kelas kalian, siapa itu? Mr. H. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini dan semoga kalian diberkahi hidupnya melakukan hal-hal yang penuh manfaat. Walafu minkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.